Setiap pagi, jutaan rakyat Indonesia pergi ke pasar dengan satu harapan sederhana, bisa membawa pulang bahan makanan yang cukup dengan harga yang masih terjangkau. Tapi, apa yang terjadi ketika harga beras tiba-tiba melonjak 30% ketika daging sapi semakin jauh dari jangkauan? Siapa yang bertanggung jawab dan apa yang sebenarnya sedang dilakukan pemerintah? Disinilah dua pilihan kebijakan besar berhadapan. Di satu sisi, strategi swasembada pangan, membangun kemandirian dari lahan kita sendiri. Di sisi lain, kebijakan impor, mendatangkan pangan dari luar negeri demi menstabilkan harga. Dua strategi, dua kepentingan, dan di tengahnya ada rakyat yang hanya ingin harga pangan stabil dan adil. Dalam video ini, kami, mahasiswa-mahasiswi program studi administrasi publik akan menganalisis secara kritis sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar mampu menjaga ketahanan pangan Indonesia, mana yang lebih efektif, lebih adil, dan lebih berpihak pada masyarakat. Karena urusan pangan bukan sekedar soal harga, ini soal keadilan, kedaulatan, dan masa depan bangsa. Kebijakan ketahanan pangan ini dibuat untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan bahan pangan di dalam negeri seperti beras dan daging. Pemerintah memiliki dua strategi, yaitu swasembada pangan dengan meningkatkan produksi dalam negeri atau impor untuk memenuhi kebutuhan stok yang kurang. Swasembada ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi ketergantungan di luar negeri. Sedangkan impor dilakukan agar harga pangan tetap stabil dan tidak terjadi kelangkaan. Indonesia pernah berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984 melalui pembangunan sektor pertanian. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan adanya kendala produksi seperti gagal panen dan cuaca ekstrim, pemerintah mulai melakukan impor pangan. Hingga sekarang, pemerintah tetap menjalankan program swasembada, tetapi impor masih dilakukan ketika produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan pasar. Aktor utama yang berperan dalam kebijakan ini yaitu pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog yang mengatur produksi dan distribusi pangan. Pihak swasta juga terlibat dalam hal ini yang berperan sebagai distribusi pangan dan impor pangan. Sedangkan masyarakat, terutama pihak petani dan konsumen, juga menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut. Selain itu, swasembada juga bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri, mengurangi impor, serta meningkatkan petani di sekitar. Pada pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Indonesia, pemerintah itu menggunakan dua pendekatan utama, yaitu meningkatkan swasembada pangan dan melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi stabilitas harga pangan. Nah, kita bisa lihat dari data tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa produksi padi di Indonesia itu mengalami sedikit penurunan. Penurunan produksi ini dipengaruhi oleh faktor cuaca, perubahan iklim, hingga berkurangnya lahan pertanian. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan dalam melaksanakan kebijakan ketahanan pangan, karena kebutuhan masyarakat tetap tinggi sementara produksi itu bisa mengalami penurunan. Dalam teori, swasembada pangan itu bertujuan agar Indonesia itu mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tanpa bergantung kepada negara lain. Namun realita yang di lapangan itu berbeda. Saat produksi menurun atau harga beras meningkat, pemerintah itu sering menggunakan impor sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga pasokan. Selain itu, terdapat juga tantangan lain seperti distribusi barang yang belum merata dan juga perubahan fungsi lahan pertanian. Nah, kita bisa lihat dari data ini menunjukkan bahwa jumlah impor itu meningkat cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan swasembada pangan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Karena impor masih digunakan untuk
menjaga kestabilan pasokan dan juga harga. Nah, dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat pihak yang memperoleh keuntungan dan pihak yang memperoleh kerugian. Pihak yang memperoleh keuntungan itu adalah konsumen, karena impor itu dapat membantu menjaga harga pangan agar tidak naik terlalu tinggi. Selain itu, distributor dan pelaku usaha juga mendapatkan pasokan yang lebih stabil. Sedangkan pihak yang dirugikan itu adalah petani lokal. Ketika beras impor masuk saat musim panen, harga hasil panen dari petani itu dapat menurun. Nah, kita bisa lihat bahwa kebijakan pangan itu memiliki dampak yang berbeda bagi setiap kelompok masyarakat. Konsumen memperoleh keuntungan melalui harga yang lebih stabil, sedangkan petani itu lebih berpotensi mengalami penurunan pendapatan apabila harga hasil panen itu turun. Pemerintah memiliki dua cara untuk menjaga kebutuhan pangan masyarakat, yaitu dengan meningkatkan produksi dalam negeri atau swasembada pangan, serta melakukan impor dari negara lain jika kebutuhan belum tercukupi. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar kebutuhan pangan seperti beras atau daging tetap tersedia dan harga di pasar tidak terlalu tinggi. Nah, dari sisi keberhasilan, swasembada pangan memiliki manfaat karena dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara lain. Jika produksi dalam negeri meningkat, petani lokal akan lebih diuntungkan karena hasil panen mereka lebih banyak dibeli oleh masyarakat. Nah, selain itu negara juga menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sehingga tidak terlalu bergantung pada barang impor. Nah, untuk kebijakan impor juga memiliki manfaat. Ketika stok pangan dalam negeri berkurang akibat gagal panen atau cuaca buruk, atau meningkatnya kebutuhan masyarakat, impor dapat membantu menambah persediaan pangan. Dengan adanya tambahan stok, harga di pasar bisa lebih stabil, sehingga masyarakat tetap dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, kebijakan ini juga memiliki beberapa kekurangan. Swasembada pangan tidak terlalu berjalan lancar, karena sektor pertanian sering menghadapi berbagai hambatan. Contohnya seperti perubahan cuaca, keterbatasan lahan, biaya produksi yang tinggi, atau hingga gagal panen. Nah, sementara itu, jika impor dilakukan terlalu sering, petani lokal dapat mengalami kerugian karena harus bersaing dengan produk luar negeri yang terkadang juga memiliki harga yang lebih murah. Jika kondisi ini terus terjadi, semangat petani untuk meningkatkan produksi juga bisa menurun. Nah, untuk dampak sosial dan ekonominya itu, dari sisi sosial, kebijakan ketahanan pangan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama petani. Jika produksi pangan dalam negeri diperkuat, kesejahteraan petani dapat meningkat karena hasil pertanian mereka ini lebih banyak terserap pasar. Selain itu, sektor pertanian juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga membantu mengurangi pengangguran. Nah, di sisi lain, jika impor dilakukan secara berlebihan, petani lokal bisa mengalami penurunan pendapatan karena produk mereka ini kalah saing. Nah, hal tersebut itu dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Selain itu, ketergantungan terhadap impor juga dapat membuat masyarakat semakin bergantung pada pasokan dari luar negeri. Nah, dari sisi ekonomi sendiri nih, peningkatan produksi pangan dalam negeri ini dapat membantu memperkuat perekonomian nasional. Negara juga dapat mengurangi pengeluaran untuk membeli barang dari luar negeri. Selain itu, jika sektor pertanian berkembang dengan baik, perputaran ekonomi daerah juga akan ikut meningkat. Namun, impor tetap memiliki peran penting karena dapat membantu menjaga harga tetap stabil saat stok pangan menurun. Walaupun begitu, jika terlalu bergantung pada impor, di Indonesia ini dapat resiko ketika harga pangan dunia naik atau terjadi gangguan pasokan dari negara lain. Nah, dari evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan swasembada ini dan impor juga memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi, harga tetap stabil, dan kesejahteraan petani lokal juga tetap terjaga.
ada versus impor bukanlah pilihan hitam putih. Keduanya mengandung kelemahan dan kelebihan yang harus diakui secara jujur. Masalah sesungguhnya bukan pada mana yang dipilih, tetapi pada bagaimana kebijakan dirancang, diimplementasikan, dan dikontrol. Selama kebijakan pangan masih rentan terhadap kepentingan elit, korupsi distribusi, dan lemahnya perlindungan petani kecil, maka baik swasembada maupun impor tidak akan pernah benar-benar menjawab masalah ketahanan pangan rakyat. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik, diperlukan langkah dan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani serta kestabilan harga pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Rekomendasi yang pertama adalah pemerintah perlu meningkatkan dukungan terhadap sektor pertanian melalui penyediaan pupuk, bibit unggul, teknologi modern, dan perbaikan irigasi agar produksi pangan dalam negeri lebih optimal. Yang kedua adalah pengawasan terhadap distribusi pangan dan kebijakan impor perlu diperketat agar tidak merugikan petani lokal serta tetap menjaga kestabilan harga di masyarakat. Dan yang ketiga adalah pemerintah juga perlu mendorong generasi muda untuk tertarik pada sektor pertanian melalui pelatihan, inovasi, dan pemberian insentif sehingga keberlanjutan produksi pangan tetap terjaga. Ketahanan pangan merupakan hal penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan stabilitas negara. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, petani, swasta, dan masyarakat, diharapkan Indonesia mampu menciptakan sistem pangan yang kuat, stabil, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang baik, kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.